Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok N4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil field trip kami, yaitu mata kuliah botani. Sebelumnya, perkenalkan saya Esti Mauliani. Saya Alia Talita Aryanti. Saya Alana Sabrina. Saya Muhammad Fasadul Laron. Saya Aljuno Lutfi. Saya Tanaya Pratumi ke-19. Saya Anissa Fatiko Utami. Saya Zafra Minggu Nadira. Saya Fatma Laura. Selanjutnya mari kita mulai presentasinya. Dimulai dari latar belakang. Tumbuhan memiliki peran penting dalam ekosistemnya sebagai produsen oksigen, penyedia makanan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Tumbuhan dikategorikan menjadi dua, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, di mana kategori ini memiliki perbedaan, yaitu mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah yang mendukung proses vital seperti penyerapan air, fotosintesis, dan penyebaran biji. Pengamatan tumbuhan penting agar kita mengetahui interaksi tumbuhan dengan lingkungannya, serta mempelajari morfologi dan kategorinya. Pemahaman ini mendukung ilmu pengetahuan, konservasi, dan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan dilaksanakannya praktikum botani ini yaitu yang pertama, praktikan mampu untuk melakukan mengklasifikasikan tumbuhan. Yang kedua, praktikan mampu untuk mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan ciri morfologi dan taksonominya. Yang ketiga, praktikan mampu untuk mengukur tinggi pohon menggunakan alat yang digunakan. Yang terakhir, praktikan mampu untuk mengamati stomata menggunakan alat yang disediakan. Selanjutnya adalah tanaman yang pertama. Tanaman yang pertama adalah tanaman paku, di mana identifikasi tanaman paku ini memiliki kelengkapan daun yang tidak jelas, dengan bentuk daun yaitu lancet, kemudian ada ujung daun yang runcing, dan pangkal daun yang membulat. Tipe pertulangan dari daun tanaman paku ini adalah menjari, dengan tepi daunnya yaitu bergerigi ganda. Selain itu, daging daunnya adalah tipis seperti selaput dan juga permukaan daunnya yang tropofil. Selanjutnya adalah identifikasi batang. Identifikasi batang tanaman paku ini memiliki bentuk yaitu bulat, dengan kejelasan batangnya yaitu jelas berbatang, dan juga memiliki permukaan batang yang halus dan percabangan tipe seperti dikotom. Selanjutnya adalah arah tumbuhnya yaitu tegak lurus ke atas, dengan identifikasi akarnya yaitu serabut. Tropofil pada tanaman paku ini memiliki fungsi yang sama pada tumbuhan, yaitu untuk berfotosintesis karena sama-sama memiliki klorofil. Nah, selanjutnya adalah batang dari tanaman paku ini memiliki bentuk yaitu bulat dengan permukaan yang halus, dan juga arah tumbuhnya yang tegak lurus ke atas, yang mencerminkan bahwa tanaman paku ini memiliki batang yang kokoh. Selain itu, percabangannya adalah tipe dengan dikotom, yaitu percabangan dengan dua yang sama. Dan yang terakhir adalah akar ini. Akar dari tanaman paku ini memiliki fungsi untuk menyerap zat hara dan juga air dengan cara menyebar di seluruh permukaan tanah secara efisien. Yang kedua, pohon pisang dengan nama latin Musa paradisiaca memiliki identifikasi daun, kelengkapan daun lengkap, bentuk daun lancet, ujung daun tumpul, pangkal daun bulat, tulang daun sejajar, tepi daun rata, daging daun kertas, permukaan daun berselaput lilin. Dan juga memiliki identifikasi batang, yaitu kejelasan batang yang jelas berbatang, bentuk batang bulat silindris, permukaan batang halus, arah tumbuh batang tegak, percabangan batang simpodia. Lalu pohon pisang memiliki sistem akar serabut. Pohon pisang dikenal sebagai tanaman daun memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pelepah, tangkai daun, dan helai daun. Tangkai daun menghubungkan pelepah dengan helai daun, memberikan dukungan agar helai daun tetap tegak dan tidak jatuh. Baik, selanjutnya yaitu tanaman ketiga, yaitu pada identifikasi daun yang memiliki kelengkapan daun yang lengkap, bentuk daun lancet, ujung daun yang
runcing, pangkal daun runcing, memiliki tulang yang sejajar, lalu memiliki tepi daun yang rata dan juga memiliki permukaan yang licin serta badan pada bagian daunnya seperti kertas. Selanjutnya yaitu identifikasi batang pada jahe yang memiliki kejelasan batang yaitu jelas berbatang dan memiliki bentuk batang bulat serta arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki permukaan yang licin serta pada batang jahe ini memiliki percabangan monopodial dan memiliki modifikasi yaitu rizoma. Selanjutnya pada identifikasi akar pada jahe yaitu sistem akarnya yaitu serabut benang dan memiliki modifikasi akar berupa nodulose. Tanaman jahe ini memiliki banyak manfaat yaitu sebagai rempah-rempah dan bahan pembuatan obat tradisional yang dari hasil identifikasi yang telah kami lakukan bahwa didapatkan tanaman jahe ini memiliki morfologi yaitu bentuk yang lancet, ujung yang runcing, pangkal yang runcing, permukaan yang licin, dan tepi daun yang rata dan juga memiliki percabangan batang monopodial serta bentuk batang yang bulat. Dari hasil pengamatan ini bahwa dapat disimpulkan bahwa tanaman jahe ini memiliki sistem perakaran yang serabut dan berbentuk benang yang dapat menyerap air dan nutrisi dengan tinggi dan serta akar ini memiliki fungsi untuk mengabsorpsi air dan garam mineral dan juga menopang tanaman serta pada modifikasi nodulose ini bermanfaat untuk menyimpan cadangan nutrisi. Selanjutnya tanaman talas. Tanaman talas memiliki kelengkapan identifikasi daun, kelengkapan daun yang tidak lengkap, memiliki bentuk daun yang peringsai dan ujung daun yang meruncing, serta pangkal daun yang beralur, tulang daun yang menyirip dan tepi daun yang beralur. Selanjutnya daging daunnya kertas dan memiliki selaput lilin. Identifikasi batang yaitu memiliki kejelasan batang yang tidak jelas dan bentuk batang yang persegi, permukaan batangnya licin, arah batangnya itu tegak lurus, dan percabangan batangnya simpodial, dan memiliki modifikasi batang kormus, dan identifikasi akar, sistem akar serabut, dan memiliki modifikasi akar fasikulat. Pada pangkal daun beralur dengan daun berdaging tipis, dengan permukaan daun yang berlilin, itu yang memiliki fungsi perlindungan diri dengan tulang daun yang menyirip, yang umumnya berwarna hijau jenis batang herba dengan arah tumbuh yang tegak lurus. Selanjutnya kormus. Kormus adalah bagian yang berdaging yang membesar dari pangkal batang yang mampat dan biasanya berbentuk bulat atau silinder. Selanjutnya talas merupakan tanaman semusim namun dapat tumbuh sepanjang tahun. Bagian yang dapat dipanen dari talas adalah umbinya. Baik, untuk tanaman yang terakhir yaitu tanaman nilam. Untuk identifikasi daun yang kita dapatkan, kelengkapan daun sangat lengkap, bentuk daun jorong, ujung daun runcing, pangkal daun membulat, tulang daun menyirip, tepi daun bergerigi, daging daun tipis lunak, permukaan daun berbulu halus, dan modifikasi daun salur pada tanaman. Selanjutnya yaitu identifikasi pada batang tanaman nilam, yaitu terdapat kejelasan batang jelas berbatang, bentuk batang bulat hampir persegi, permukaan batang berbulu halus, arah tumbuh batang tegak lurus, percabangan batang dikotom. Untuk identifikasi akar sendiri, sistem akar pada tanaman nilam memiliki akar serabut bentuk benang. Tanaman nilam sendiri memiliki morfologi seperti ujung daun runcing, tepi daun bergerigi, bentuk daun yang menjorong, pangkal daun membulat, daging daun tipis dan tidak kaku. Tanaman nilam memiliki permukaan daun yang halus dan bagian bawah daun berbulu halus. Tulang daun yang menyirip, memiliki akar serabut, jumlah cabang yang banyak dan bertingkat mengelilingi batang. Pengamatan vegetasi di UB Forest Plot 11 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis tumbuhan, serta meningkatkan kemampuan mengenali karakteristik tanaman. Tumbuhan yang diamati antara lain paku-pakuan, nilam, tahat, talas, pisang, dan jahe, masing-masing dengan ciri morfologi khas. Paku-pakuan memiliki daun majemuk dengan percabangan dikotom. Talas memiliki lapisan lilin pada daun untuk mengurangi penguapan. Nilam memiliki daun bergerigi dan berbulu halus, mengurangi penguap. Pisang kepok memiliki batang semu dan bunga bulat telur. Sementara jahe menunjukkan daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan.
Hasil pengamatan ini memberikan wawasan penting untuk pemahaman morfologi dan adaptasi tumbuhan, serta pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah botani, Bu Titik Isami dan Bu Nunun Banuarti, asisten mengajar kami Kak Sondang Haryata Tua Sidabutan, serta seluruh anggota kelompok N4 atas bantuan, kontribusi, dan partisipasinya dalam penyelesaian dan penyusunan poster ini. Saya mewakili kelompok N4 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.